Alat ini yang Buat apa? Mang hi menan. Mau kah? Tapi tak pahami dari penjelasan. Hana kan indikasi kata-kata kasrah kan? Dah kena. Oh, tidak apa? Stay tune. Jadi yang pertandingan kami juga orang menggunakan gaya yang bakal dingin. Ya. Menggunakan gaya bakal Ada punya tem mbak bagian tem nukal du mendang gitu. Dua aja. Tak baca junyo ile. Itu satu kata piu. ada buah kasar dingin kok. Oh, manyo kan ya kita baca aja untuk nawat dari lek minit tak bahas. Gimana? Nyo ya iljam melawam na pernah. Nyam irong bedo nu atas saya mon. Ada di bahero kita mau kabar lo. Antar bawa cali. Bang uji berang kapah. Ana mau video ya. Gimana juga? Tunggu nak kopi yang kalau melompat kopi Pak Mudena kopi Pak. Kali. Fajar kan nak. Yang kopi kemangat dengan surah mendam. Kah, kan nunggu ya. Efek kali ni berkalan. Oh, ya. Kan kuat baru lama. Ini. Kah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamkir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamkir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamkir. Baik. Jadi masih dalam tema tentang penyucian Tuhan, pembersihan Tuhan daripada sifat-sifat baharu ataupun sifat-sifat makhluk. Sekarang Imam Ghazali ingin menyertakan beberapa contoh. Semalam contoh apa? Iyat. Sekarang diberi contoh yang lain, surah. Misalun akhar, contoh yang lain, idza sami'a surata min qawlihi innallaha ta'ala khalaqa adama ala suratihi. Apabila seseorang mendengar kalimat surah daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala khalaqa adam ala suratihi, bahwa Allah itu menciptakan Adam di atas bentuknya. Memang ada perdebatan di kalangan para ulama, suratihi ini marji' dhamirnya ke mana? Ada yang mengatakan marji' dhamirnya ke Adam, ada yang mengatakan ke Allah. Baik, ini taruhlah innallaha ta'ala, Allah menciptakan Adam di atas bentuknya. Ini kalau kita artikan secara literal gitu. Hadis yang lain, wa inni ra'aitu rabbi fi ahsani suratin, dan bahwa sungguh aku telah melihat Tuhanku pada bentuk yang sangat bagus. Bentuk yang sangat, ini kan indikasi ada bentuk. Nah, ini surah. Fayam bagi ayya'lama anna surata ismun mushtarakun. Maka sepatutlah bahwa diketahui bahwa sungguh kalimat surah, lafal surah itu isim mushtarak. Kalau di belakang hakikat iyat apa? Akun murakkabun min lahmin wa adamin wal asab. Sedangkan ini mushtarak, berarti hakikat kepada dua makna. Sedangkan yang di belakang makna iyat, tangan, itu adalah hakikat, sedangkan kepada kekuasaan dan yang lainnya itu maka wakat yusta'aru kan semalam. Taib. Qad yutlaqu wa yuradu bihi hal ayatu al hasilatu fi ajsamin muallafatin murakkabatin murattabatin tartiban makhsusan. Kadang dipakaikan dan dimaksudkan dengan lafaz surah itu bentuk yang hasil bentuk tersebut pada benda-benda, pada beberapa benda, yang benda-benda tersebut tersusun murakkab, yang murattabah, yang tartibnya akan sebagai tartib secara khusus, seperti hidung, mata,
mulut, pipi, yang semuanya dari hidung, mata, mulut dan pipi itu adalah benda. Yang benda itu semuanya adalah daging dan tulang. Baik. Jadi makna surah apa? Bentuk wajah, misalnya bentuk tubuh, bentuk muka. Itu kan makna surah apa? Bentuk yang hasil dari gabungan beberapa benda. Wajah seseorang, bentuknya seseorang. Misalnya kita bilang wajah seseorang itu cantik ataupun ganteng. Ini ganteng itu adalah hay'ah hasilah, satu bentuk yang hasil dari gabungan susunan yang rapi. Karena ada juga susunan yang tidak rapi, misalnya matanya terlalu ke atas. Ada tertib juga, ada mata, ada hidung, tapi tertibnya tidak rapi. Saya ini kan hidungnya bermasalah. Ini hay'ah juga, surah. Hay'ah hasilah daripada tertib. Nanti ada tertib yang bagus, ada yang tidak bagus. Paham ya? Ini makna surah, makna bentuk. Waqad yutlaqu wa yuradu bihi ma laysa bi jismin wala hay'atin fi jismin wala huwa tartibun fi ajsamin. Kadang-kadang dipakaikan lafal surah dan dimaksudkan dengan lafal surah sesuatu yang bukan bentuk dan bukan benda dan bukan bentuk pada benda dan bukan susunan pada benda. Jadi ada lafal surah dalam bahasa Arab surah, tapi maksudnya apa? Bukan benda, bukan bentuk daripada benda dan bukan susunan. Terus apa? Surah. Kakaulika araftu surata hadhil mas'alati. Seperti perkataanmu, aku telah mengetahui surah ini masalah. Lagi kita yang Pak Dabut. Gimana namfum surah? Yang surah apa ya? Mukau tu? Bukan fu. Enggak. Makna surah itu adalah penjelasan. Uraian tadi sudah faham apa tidak? Baik. Itu menandakan bahwa lafal surah tidak selalu dengan makna bentuk ataupun benda. Wa surata hadhil waqi'ah. Surah bentuk ini kejadian. Bagaimana kejadiannya? Coba ceritakan surah kejadian. Makna surah kejadian apa? Bukan bentuk kejadiannya, karena yang namanya kejadian tidak ada bentuk. Wa inna wizarata fulanin wa wilayatahu muntadimatun fi ahsani suratin. Dan bahwa sungguh kementerian orang itu dan kepimpinannya, wizarah itu kementerian. Dan bahwa sungguh kementerian si fulan, si seorang dan kepemimpinannya itu sangat rapi, itu tersusun pada bentuk yang sangat bagus. Wa ma yajri majrahu, dan sesuatu yang berlaku pada tempatnya. Misalnya kita bilang kepemimpinan Prabowo itu surahnya itu sangat bermasalah. Surahnya apa? Bukan wajahnya, tapi kebijakannya, keadilannya. Taib. Kalau contoh di sini si fulan yang menjabat menjadi menteri itu sangat bagus. Muntadimatun fi ahsani suratin. Taib. Ini menandakan bahwa makna surah tidak selalu identik dengan benda. Fal yatahaqqaq kullu mu'minin anna surata fi haqqillahi ta'ala lam tutlaq. Nah, pertanyaan begini. Kenapa saat ada guru yang bertanya ataupun ada orang kiban surah kitab, nah terbayang ke muka benda? Kenapa enggak mungkin itu yang dimaksudkan? Sah. Jadi ada karina yang mencegah untuk memaksudkan makna surah itu adalah benda ataupun bentuk. Maka begitu juga saat orang Arab, para sahabat dan para tabi'in saat mendengar kalimat surahnya Allah, itu tidak lagi terbayang ke bentuk, karena pada akalnya sudah ada karinah yang menolak bahwa yang dimaksudkan dengan surah itu adalah benda. Sebagaimana kita mendengar lafal surah kitab, hanya ingat dulu ke bentuk, karena mungkin yang dimaksudkan ada siyak, ada konteks. Maka konteks surah yang disematkan kepada Allah ya beda makna. Paham ya? Maka kapan baru hadir makna-makna ataupun kita bisa memahami bahwa lafal surah itu konteksnya berbeda kalau dinisbahkan kepada Allah? Kalau dia sudah mengenal Tuhan. Kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, kalau ada lafal surah ya dia mengartikan pada Tuhan sebagaimana diartikan pada manusia. Paham ya? Baik, bahkan nunggu tadi.
Naik ada mata. Man? Sebab bila hadisnya ambil cerita ra'a di yang indikasi di Nah. fisik. Dan makna ra'a pun nanti ditakwil. Baik. Fal yatahaqqaq kullu mu'minin anna surata fi haqqillahi ta'ala lam tutlaq li iradatil ma'na al-awwali alladhi huwa jismun lahmiyun wa 'adamiyyun murakkabun min unfin wa fammin wa khaddin wa khiddin wa 'ainin. Maka hendak dipastikan oleh semua orang yang beriman akan bahwa sungguh lafal surah pada hak Allah Ta'ala itu tidak dipakai untuk memaksudkan makna yang pertama. Makna yang pertama Pak, makna pertama itu adalah benda yang punya daging dan punya tulang. Yang tersusun daripada hidung, mulut, pipi dan mata. Fa inna jami'a dzalika, karena semua makna itu adalah benda dan bentuk pada benda. Sahih? Wa khaliqul ajsami kulliha munazzahun an musyahabatiha wa sifatiha. Dan pencipta benda, semuanya benda, sang pencipta semua benda itu dibersihkan daripada keserupaan benda dan sifat-sifat benda. Tuhan menciptakan benda, sekarang bagaimana Tuhan menyerupai benda? Kalau Tuhan menyerupai benda sama dengan ada zat yang lain yang menciptakan Tuhan. Taib. Maka yang pasti bukanlah makna yang pertama. Fa idza alima hadza yaqinan fahuwa mu'minun. Fa in khatira lahu annahu in lam yurid hadzal ma'na fama ma'na alladhi aradahu. Apabila seorang telah mengetahui ini secara yakin, apa? Bukan makna surah itu adalah benda ataupun bentuk pada benda. Fahuwa mu'minun, maka orang tersebut sudah menjadi orang beriman. Fa in khatira lahu, maka jika tergores bagi orang tersebut, terlintas bagi orang tersebut oleh bahwasanya in lam yurid, jika tidak bermaksud dianya Nabi akan ini makna, yakni lafal surah itu bukan makna yang pertama. Fama makna alladhi aradahu, maka apa makna yang Nabi maksudkan akannya makna. Oke, lafal surah itu maknanya apa? Bukan bentuk, bukan benda. Terus apa maknanya? Taib. Fayam bagi ayya'lama anna dzalika lam yu'mar bihi, maka sepatutlah bahwa diketahui bahwa sungguh sedemikian, yakni mengetahui makna secara hakikat, lam yu'mar, orang tersebut tidak diperintahkan dengan mengetahuinya. Kamu tidak diperintahkan untuk mengetahui makna hakikat karena awam kalau masuk dalam persoalan-persoalan yang rumit, dia bukan lagi awam, kata Imam Ghazali dalam Faisal, tapi dia sudah menjadi serupa ataupun menyerupai khawas. Yang namanya awam, dia tidak akan mau tahu, tidak ingin mengetahui hal-hal yang dalam, karena dia tidak ada metodologi dalam berpikir, malah membingungkan bagi awam tersebut. Walaupun realita kadang-kadang kalau kita duduk sama orang awam, pertanyaannya suatu pertanyaan yang tidak bermanfaat bagi dia. Pertanyaan tentang Dajjal nanti, kayak pertanyaan Jepang gimana? Manusia bisa nggak hidup di planet yang lain? Bisa. Berarti kalau bisa, nanti kalau manusia semua ke planet, nanti pas turun Yajud Ma'jud, orangnya nggak ada lagi gimana? Jadi Dajjalan karenggi di hana urang le, hana saya udah. Jadi kan nggak ada manfaat nih, ya kan? Terus yang sunatin Nabi Adam siapa? Paham? Baik. Bal umira bi alla yaquba fi, bahkan orang tersebut diperintahkan dengan bahwa tidak mendalami orang tersebut pada makna-makna hadis yang mutasyabihat. Fa innahu laisa ala qadri taqati, karena apa? Karena bahwa sungguh mengetahui makna secara hakikat itu bukanlah kemampuannya, tidaklah di atas kadar kemampuannya, taqati kemampuannya. Jadi tidak dijelaskan bukan berarti tidak ada, tapi tidak sesuai. Tidak ada kemampuan orang awam untuk memahami. Payah tak paceh, payah tak contoh bangai. Bahkan mbak contohnya jadi masalah tu. Nyebab awam kan contoh bermasalah. Lakin yang bagi ayat taqida annahu urida biha ma'nan yaliku bi jalalillahi ta'ala wa 'azamatihi. Namun sepatutlah bahwa orang tersebut meyakini bahwa sungguhnya Nabi itu memaksudkan dengannya lafal surah akan makna mutlak makna
yang layak makna tersebut dengan Allah Ta'ala dan dengan keagungan Allah Ta'ala. Makna apa? Makna dari perkara-perkara yang bukanlah benda dan bukan arat pada benda. Pokoknya ada makna yang layak dengan Allah. Maknanya apa? Saya tidak tahu. Yang pasti surah itu memiliki makna yang sesuai. Orang Ibnu Taimiyah salah paham terhadap kita, menganggap bahwa kita tidak memberikan makna. Setiap lafal yang mustakmal pasti ada makna, ya enggak? Saat kita mengartikan bahwa surah itu maknanya bukan wajah, bukan bentuk. Terus apa? Maknanya saya serahkan kepada Allah yang layak dengan Allah. Masih ada pengisbatan makna. Tapi sebelum pengisbatan makna, kita membersihkan dulu dari jisim yang membawa kepada hudus. Taib. Bukan berarti saat ini makna surah bukanlah benda ataupun bentuk. Terus apa? Ya tidak ada makna. Itu salah. Ada makna. Cuma kita tidak tahu makna tersebut. Kita serahkan makna tersebut kepada Allah dan kepada Rasulnya. Taib ya. Misalun akhar, contoh yang lain. Idza qara'a sam'ahu an-nuzulu fi qawlihi yanzilullahu ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Apabila diketuk akan pendengaranmu oleh lafal nuzul pada firman Allah, pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilullah, Allah turun pada tiap-tiap malam kepada langit dunia. Kita pas dengar hadis ini, terbayang enggak dulu ada yang turun? Zat turun. Dulu terbayang? Terbayang? Allah turun dari langit. Nanti bayang lagi, nanti bayang. Itu bayang kan? Spontan. Ya, karena akidah kita tentang Allah, tanzih itu belum pas. Paham ya? Lihat. Fal wajibu alaihi ay ya'lama anna nuzula ismun mushtarakun. Maka yang wajib terhadapnya itu bahwa mengetahui orang tersebut akan bahwa sungguh lafal nuzul itu isim mushtarak, satu lafal yang memiliki lebih dari satu makna. Qad yutlaku itlakan yaftakiru fihi ila thalathati ajsamin. Kadang-kadang dipakai lafal nuzul akan sebagai pemakaian yang membutuhkan padanya pemakaian kepada tiga benda. Jismun alin, benda yang tinggi. Huwa, yang benda yang tinggi itu adalah tempat bagi sakinhi, bagi tempat berteduhnya. Wajismun safil, dan benda yang rendah, dan benda yang berpindah daripada yang tinggi kepada yang gini. Makna nuzul gimana? Turun dari lantai 2 ke lantai 1. Itu harus ada 3 dulu. Ada lantai 2, ada lantai 1, dan ada orang yang turun. Berarti ada 3 benda. Lantai 2, lantai 1, dan orang. Jadi lafal nuzul, makna yang pertama apa? Butuh kepada 3 benda. Baik. Fahuwa idzan ibaratun an intiqali jismin min ulwin ila suflin. Maka lafal nuzul, maka dianya lafal nuzul saat itu kata lain daripada berpindahnya satu benda dari tinggi kepada tempat rendah. Ini jelas maknanya. Fa in kana min suflin ila ulwin summiya su'udan wa umrujan wa rukyan. Maka jika perpindahan itu daripada bawah kepada atas dinamakan su'ud, naik. Uruj, rukyan, ini maknanya sama. Jadi kalau naik namanya su'ud, uruj, dan rukyan. Wa in kana min ulwin ila suflin summiya nuzulan wa hubutan wa huduran ila ghairi dzalika. Kalau berpindah itu dari yang tempat atas, dari atas ke bawah dinamakan nuzul, hubut dan hudud. Kul, katakan olehmu hingga sedemikian. Ada lafal-lafal yang lain, lafal-lafal taraduf. Baik. Waqad yutlaku ala ma'nan akhara la yaftakiru fihi ila taqdirin tigain wa harakatin fi jismin. Kadang-kadang lafal nuzul dipakai kepada makna yang lain yang tidak butuh dianya lafal pada makna lain tersebut kepada mengasumsikan perpindahan dan gerakan pada suatu benda.
Ini ada lafal nuzul dipakai pada satu makna yang tidak butuh kita asumsikan ada perpindahan dan perlu ada gerakan, karena yang namanya turun itu pasti ada gerak kan? Ada gerak. Contohnya apa? Kama qala ta'ala wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Sebagaimana Allah berfirman, Allah menurunkan bagi kalian daripada binatang-binatang ternak akan 80 pasangan. Taib. 8. Taib. Wa ma ru'iyal ba'iru walal baqaru nazilan minas sama, dan padahal tidak dilihatkan akan ba'ir, yakni apa? Kuda, walal baqar, yakni lembu, itu yang turun daripada langit dengan cara intikal. Allah telah menurunkan, ya kalau kita artikan Allah telah menurunkan 8 pasangan daripada binatang ternak. Turun dari langit? Enggak. Paham? Enggak ada kejadian begitu. Taib. Paham ya? Ini bahwa ada lafal nuzul tapi tidak mengandung makna perpindahan. Tidak mengandung makna turun. Ini adalah dilimpahkan, diberikan. Baik ya. Bal hiya makhlukun fil arham, bahkan dianya binatang-binatang ternak tadi itu semuanya diciptakan dalam perut, dalam rahim, enggak diturunkan. Jadi rezeki diturunkan. Lagi ada yang kubuh aja mana? Adik baik. Dari sawah. Mungkin gara-gara ada artikannya ansalam gitu. Inzar. Nampak aku? Baik. Wali inzali yang ambil nama inzali. Wali inzaliha maknan la muhalata. Dan bagi inzalnya binatang-binatang ternak tadi itu ada satu makna yang pasti, la muhalata itu pasti. Jadi gini, wa anzalalakum minan an'ami thamaniyata azwaj. Allah telah memberikan bagimu yakni 8 pasangan daripada binatang ternak. Lafal anzala berarti turun. Allah telah menurunkan 8 pasangan daripada binatang ternak. Dari mana diturunkan? Dari langit kah? Beneran dari igli. Saya biasa kan binatang ternak gerabe igli. Bukan. Tapi ada makna yang lain. Faham? Makna anzal ini ada makna yang lain. Wa kama qala Syafi'i, sebagaimana Imam Syafi'i pernah berkata, rahimallah, dakhaltu Misra falam yafhamu kalami. Aku masuk Mesir, aku memasuki Mesir, falam yafhamu, mereka tidak faham kalimatku, ucapanku. Fanazaltu summa nazaltu summa nazaltu walam yurid bihi intikala jasadihi ila suflin. Kemudian fanazaltu, maka aku nuzul, nanti ada mana. Kemudian aku turun. Kalau kita artikan dengan mana yang pertama? Walam yurid, dan tidak dimaksudkan dia Imam Syafi'i dengan kalimat nazal akan berpindah tubuhnya Imam Syafi'i kepada rendah. Jadi Imam Syafi'i begitu sampai ke Mesir, dialek bahasa orang Mesir berbeda dengan bahasa Imam Syafi'i. Ada perbedaan sehingga Imam Syafi'i sulit berdiskusi dan melakukan muamalah karena semua nusil. Kemudian aku latihan. Oke, kemudian aku berinteraksi sehingga apa? Paham. Bukan makna nuzul di sini tuh turun. Taib. Karena kalam Imam Syafi'i itu menjadi hujah dalam bahasa, karena beliau sebelum menempuh dalam fikih, beliau sudah pakar dalam bahasa. Fal yatahaqqaqil mu'minun anna nuzula fi haqqillahi ta'ala laisa bi ma'nal awwali, maka hendak dipastikan oleh orang beriman bahwa sungguh nuzul, lafal nuzul pada hak Allah Ta'ala itu bukanlah dengan makna yang pertama. Seperti nuzulul Quran. Terbayang di mushafnya di beneran kan? Ya enggak? Terbayang lagi kan kita nuzul Quran. Wahwa intikalu syaksin wa jasadin min unwin ila suflin. Makna yang pertama apa? Berpindahnya seseorang dan tubuh daripada tempat tinggi kepada tempat bawah. Fa inna syaksa wal jasada lil ajsam, karena orang dan jasad itu bagi benda. Wa rabbu ta'ala laisa biismin, sedangkan Allah itu bukanlah dengan yang memiliki bentuk benda.
Taib ya. Jadi bukan makna yang pertama. Fa in khatira lahu annahu in lam yurid hadza fa ma'na alladhi aradahu. Ini masih pertanyaan yang seperti yang dulu sebelumnya. Maka jika terlintas bagi orang tersebut oleh bahwasanya apabila Allah tidak memaksudkan akan ini, yakni makna nuzul yang pertama, maka lantas apa makna yang Allah maksudkan akannya makna daripada lafal nuzul? Fayuqalu lahu, maka diberi jawaban bagi orang yang tanya, in ajasta an fahmi nuzulil ba'iri minas sama'i fa anta an fahmi nuzulillahi ta'ala a'jaz. Kamu apabila kamu tidak mampu daripada memahami lafal nuzulnya ba'ir dari langit, maka kamu daripada memahami lafal nuzul itu lebih tidak mampu. Jadi kalau ada orang ini skakmat ini emang. Ya kan? Coba artikan wa anzalalakum minas sama minan an'ami sama niat azwar. Apa makna nuzul sini? Kalau kamu ini tidak paham, maka makna ini yang dilakukan oleh Syekh Ramadan Al-Buti saat beliau berdiskusi dengan Albani. Jadi Nasiruddin Albani populer, seniornya Syekh Ramadan Al-Buti, dan Syekh Ramadan Al-Buti itu masih kategori muda, masih belajar dari Kairo di Al-Azhar. Kemudian ada kesempatan Imam Syekh Ramadan Al-Buti berkunjung ke Albani dan berdialog, dan direkam dialog tersebut, yang kemudian rekaman itu dituangkan dalam tulisan yang berjudul La Mazhabiyah, kitab La Mazhabiyah. Ini tidak bermazhab. Jadi Albani mengatakan pada dasarnya Wahabi itu bermazhab Hambali. Yang mempengaruhi orang Wahabi tidak bermazhab adalah Albani salah satunya. Karena menurut Albani mazhab kita apa? Hadis. Tidak perlu mengikuti mazhab. Kemudian Syekh Ramadan Al-Buti melontarkan beberapa persoalan fikih yang membuat Albani harus menjelaskan versi para ulama karena sulit. Ya udah, kita nggak bermazhab, ini ada kasus, gimana penjelasannya? Ini ada ayat ini mengatakan begini, ayat yang lain mengatakan berbeda lagi, gimana cara memahaminya? Terpaksa memakai metodologi para ulama. Inilah bermazhab. Ini yang saya maksudkan. Jadi beliau tidak langsung mau terjebak dalam dialog bolehkah bermazhab ataupun tidak, tapi dilontarkan beberapa contoh yang pada akhirnya dia harus bermazhab. Taib. Falaisa hadza bi'ushika fadruj, maka ini bukanlah dengan makananmu ya ataupun porsimu. Bi'ushika fadruj, maka turunlah. Ini pepatah yang sering dikutip dalam kitab-kitab. Falaisa hadza bi'ushika fadruj, maka ini bukanlah asupanmu. Itu dengan asupanmu fadruj. Washtagil bi'ibadatika wa hirfatika, maka sibuklah dengan ibadahmu ataupun pekerjaanmu. Kalau kamu afiliator ya, sibukkan dengan afiliator. Waskut, dan diam. Nyo uro malam gemen afiliat, tapi gemedawa ngan tayo yang uro malam baca kitab, maka ulo. Maka ini pernah dilakukan oleh Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi buku fikih, kitab fikih yang pagan. Enggak ada yang tersini. Untuk berapa? Jadi Imam Nawawi, salah satu buku fikih beliau yang sering dikaji adalah kitab Al-Wasit karya Imam Al-Ghazali, Al-Wasit. Dan banyak kutipan-kutipan Imam Nawawi dari kitab Al-Ghazali. Kemudian ada seorang ulama, ada seorang yang pelajar membantah Imam Nawawi, mengatakan bahwa tidak ada Imam Ghazali mengatakan sebagaimana yang kamu kutip. Salah begah apa gebah Imam Ghazali dalam Al-Wasit, begitulah kira-kira. Apa jawaban Imam Nawawi? Apakah jawaban Imam Nawawi ini dalam Al-Wasit halaman sekian di baris sekian? Enggak. Faqad qara'tu Al-Wasit arba'ata mi'ah. Aku telah baca Al-Wasit 400 kali. Lu urama lah belum baca Al-Wasit, bukan debat lu. Padahal ini enggak memberi jawaban kan? Enggak lazim saat kamu membaca sudah 400 kali sudah tepat. Tapi ini enggak, sok yang tidak perlu diladeni. Taib ya. Lúc nangon di kelas kan, kan ajak doke you know. Oh, dengun, tapi dengun. Tina ibu dengun. Jaga hotel dawa urung. Yang mendawa bigoknya. Dan yang menang dawa bigoknya kena santai katip dengun. Tengok dengun delom. Buklam kan ada e ke? Pam dom dong kayak darah ada.
Okey. Wa'lam annahu urida bihi ma'nan minal ma'ani alladhi yajuzu ay yurada fi nuzuli fi lughatil Arab. Dan ketahui olehmu bahwasanya itu dimaksudkan dengan lafal nuzul akan satu makna daripada berbagai makna. Makna apa? Makna allazi, yakni makna. Jadi makna apa itu kan enggak saya artikan allazi karena isim mausul itu isim mubham. Jadi untuk menafsirkan mubhamnya dengan kalimat di atas kan. Allazi yang kalimat penghubung lah. Yang bolehlah bahwa dimaksudkan dengan nuzul pada logat pada bahasa Arab. Wa yaliku dzalikal makna, dan layaklah sedemikian makna dengan keagungan Allah Ta'ala dan kebesarannya Allah Ta'ala. Wa in kunta la ta'lamu haqiqatahu wa kaifiyatahu, sekalipun adalah kamu itu tidak kamu ketahui akan hakikat makna nuzul dan bagaimana nuzul tersebut. Taib ya. Ini nadanya masih sebagaimana yang disampaikan sebelumnya. Contoh yang lain, contoh terakhir. Idza sami'a lafdal fawqi fi qaulihi ta'ala wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Apabila seseorang mendengar lafal fawq, di atas, pada makna pada dasarnya fawq atas. Fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Allah itu maha perkasa di atas, kalau diartikan secara logawi ya. Fawqa ibadihi. Dan pada firman Allah Ta'ala, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut akan Tuhan mereka itu min fawqihim. Falyalam annal fawqa ismun mushtarakun yutlaku li ma'nayaini. Maka hendak diketahui bahwa sungguh lafal fawq itu isim mushtarak, dipakai lafal fawq bagi dua makna. Ahaduhuma nisbatu jismin ila jismin bi an yakuna ahaduhuma a'la wal akharu asfala, yakni anal a'la min janibi ra'sil asfali. Salah satu daripada makna fawq, ini makna yang biasa dipakai, itu hubungan satu benda kepada benda yang lain. Gini, kita mengatakan apa? Peci di atas. Kenapa kita katakan di atas? Karena ada yang di bawah. Jadi ada relasi, ada idhafah. Relasi antara yang di atas dengan yang di bawah. Kita katakan di atas karena ada yang di bawah. Ini makna nisbatu jismin ila. Bagaimana maksudnya dengan bahwa adalah salah satu daripada dua benda tersebut itu yang tinggi dan yang lain itu yang rendah. Yakni perlu dijelaskan yang lain. Maksudnya bahwa sungguh yang tinggi itu dari sisi dari sisi ra'sil asfal, ujung daripada yang paling rendah. Ini tinggi kan? Kepala misalnya paling tinggi. Ujung daripada rendah apa? Leher. Paham? Waqad yutlaku la li hadzal makna. Kadang-kadang lafal fawq dipakai bukan untuk ini makna. Maka dikatakan al khalifatu fawqal sultan. Khalifah, presiden itu di atas sultan. Misalnya gini, presiden ataupun menteri itu di atas gubernur. Makna di atas apa? Apakah posisinya ataupun tempat tinggalnya? Posisi. Wal sultanu fawqal wazir. Sultan ini dalam konteks pemerintahan dulu ya, struktur pemerintahan dulu. Sultan di atas wazir. Khalifah, sultan, wazir, menteri. Kalau sekarang presiden, menteri, gubernur. Kama yukalu, sebagaimana dikatakan dakhala fulanun alal amir wa jalasa fawqa fulanin. Seorang masuk kepada raja, wa jalasa, dan dia duduk di atas fulan. Pun nak bayang, jadi ada seorang masuk ke apa? Ke balai kota misalnya, ataupun istana negara. Ada seorang masuk istana negara dan dia duduk di atas orang. Terus kena duduk juga di huruf. Ya kan? Maksudnya apa? Posisi dia itu, kursi dia itu, tempatnya lebih bermartabat, derajatnya lebih tinggi dari orang lain. Misalnya kalau di sini raja, dulu kan raja duduknya samping sini, orang terdekat. Sebelah kedua baru orang yang lebih jauh. Paham ya? Jadi ada orang yang masuk ke amir tapi dia duduknya di atas orang lain. Dalam arti apa? Posisinya. Kang kedua ada 5 orang. Wa kama yukal, dan sebagaimana makanya
nggak boleh mengartikan bahasa ataupun mengartikan ibarat-ibarat dengan bahasa hakikat. Ya kan, misalnya kita baca kitab, yang kita cari mana apa? Makna logawi kan? Makna yang terlintas. Surah memang itu. Padahal ada makna majazi. Maka dalam syarah ataupun dalam syair ini maknanya majazi. Ada isti'arah di sini. Taib ya. Wa kama yuqal, dan sebagaimana dikatakan al ilmu fawqal amal. Nah, ini contoh. Al adab fawqal ini. Al ilmu fawqal ala amal. Ilmu itu di atas amal. Maksudnya apa? Ilmu di atas amal. Itu maksudnya apa? Contoh yang tadi, si fulan duduk di atas si fulan. Maksudnya apa? Posisi dia ini dulu baru ini. Dalam arti pada kasus al ilmu fawqal amal, amal itu tidak berarti kalau tanpa ada ilmu. Dalam arti harus ada ilmu baru ada apa? Baru ada amal. Baik. Al adab fawqal ilmi itu maksudnya gimana? Adab di atas ilmu. Itu kan diartikan. Makna atas di sini apa? Martabatnya ataupun pondasinya. Ada yang mengartikan adab itu di atas ilmu. Berarti yang di bawah apa? Yang di bawah apa? Ilmu. Jadi itu pondasi. Adab di atasnya ilmu. Enggak, itu di atasnya. Al adab fawqal ini, adab di atas ilmu. Jadi apa? Maksudnya apa? Adab itu tidak ada arti. Adab itu tidak bernilai kalau tidak ada ilmu. Karena ilmu itu menjadi pondasi bagi adab. Ya, ada juga yang menjelaskan sedemikian rupa. Faham? Hah? Kan ada kandung mana? Ini kan ada kandung. Adab, Baik. kan gimana pun itu kemuliaan, itu bermawata, di mana? Apa kira-kira? Takadum. Itu takadum ya? Posisi ini posisi. Possession. Posisi adab, posisi ilmu. Apakah yang di bawah menandakan ini rendah? Tidak selamanya. Baik. Lantai 2 itu tidak ada arti kalau tidak ada lantai pertama. Rumah itu tidak ada arti kalau tidak ada pondasi. Jadi kalau penjelasan tadi, adab itu tidak akan bernilai kalau tanpa ada ilmu. Ada juga yang menjelaskan yang secara umum bahwa adab itu lebih penting daripada menggeserkan ilmu. Padahal ini dua paket. Adab tanpa ilmu tidak ada gunanya. Ilmu tanpa adab kurang bergunanya. Jadi satu paket ini tidak bisa dipisahkan. Taib ya. Wasiyaqatu fawqad dibaghah. Siyaqah yakni mengukir ataupun menjahit itu di atas dibaghah, menenun. Jahit dulu baru tenun kan? Wal awwalu yastad'i jisman hatta yunsaba ila jismin. Makna yang pertama itu membutuhkan satu benda sehingga dia dihubungkan kepada benda yang lain. Makna yang pertama di atas yang tadi. Oke. Itu membutuhkan benda untuk dihubungkan dengan benda yang lain. Paham ya? Seperti di sini Syekh Ahmad Taib di atas foto Syekh Mustafa. Ini ada jismun, ada jismin yang lain. Maka mengartikan contoh misalnya al ilmu fawqal amal, al adab fawqal ilmi dengan arti makna yang pertama itu bermasalah enggak? Bermasalah kan? Baik. Falyataqidul wasani la yastad'ihi, dan makna yang kedua itu tidak membutuhkan kepada benda. Falyataqidul mu'minun qat'an, maka hendak diyakini oleh orang beriman secara pasti annal awwala ghairu murad, bahwa sungguh yang pertama itu bukanlah yang dimaksudkan. Makna yang pertama bukanlah yang dimaksudkan. Wa annahu 'ala Allah ta'ala muhalun, dan bahwa sungguh makna fuq, yang makna atas yang identik dengan benda terhadap Allah Ta'ala itu mustahil. Fa innahu, kenapa mustahil? Karena makna di atas itu bahagian daripada lawazim, daripada benda. Karena benda atas itu identik dengan benda. Taib. Ataupun lawazim daripada a'rad-a'radnya benda. Wa idza 'arifa nafya hadzal muhali 'anil kalimi subhanahu fala alaihi illam ya'rif annahu
limadza utlika wa madza urida bihi. Dan apabila orang tersebut telah mengetahui tidak ada ini yang mustahil daripada zat yang kadim, bahwa apa? Makna jisim ataupun makna yang pertama ini tidak ada pada Allah. Fala alaihi, maka tidak wajib terhadapnya. In lam yarif, jika seseorang tidak mengetahui apa yang tidak wajib, akan bahwa sungguh orang tersebut bahwasanya limadza, kenapa dipakai lafal fawq, wa madza urida bihi, dan apa yang dimaksudkan dengan lafal fawq. Jadi begini, kalau dia sudah menafikan makna fawq itu bukan makna yang pertama, maka tidak wajib baginya kalau tidak tahu apa hakikatnya dia bertanya apa makna daripada fawq. Yang penting kamu sudah menafikan makna jisim daripada Allah. Faqad khaffafallahu anhu hadhil kulfata. Kenapa tidak wajib? Maka sungguh Allah telah meringankan daripadanya seseorang akan ini tanggung jawab. Allah tidak membebankan untuk mendalami persoalan-persoalan ini. Wa amsilatu hadza katsiratun. Model-model begini, contoh-contoh begini itu banyak sekali. Faqis ala ma dzakarnahu ma lam nadhkurhu. Makiaskan, analogikan terhadap sesuatu yang telah kami sebutkan. Terhadap apa kamu kiaskan akan sesuatu yang tidak kami sebutkan. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi mas'ul. Nah, pertanyaan? Nah, pertanyaan kira-kira? Jeda le. Nah, pertanyaan? Gimana pertanyaan? Ada yang belum mumpung? Puno muji berang? Oh, nah. Hah? Lung lanjut na tu na. Puno ko din yang nak ada yang masalah Ibnu Khaldun no. Ang kenyo katro tayo. Ka. Ya. Hana tangki loh mah. Hanya bagi terikat dengan teks. Ada tak bagi lagi yang terakhir ini memang rumit. Koreksi teks itu. Jadi yang Mutakallimin fokus ke fikrah, ke ide, ke konsep, dan coba dijelaskan konsepnya. Itu lagi pentarifan lama tiga. Ya, Mutakallimin jeung umum. Yang penting mufhum. Fokus Mutakallimin yang penting mufhum. Jadi rasa konsep mengadu pun ada jauh dari konsepnya. Ya. Kayak ketika ada permasalahan kawasan tadi, sebetulnya yang dilakukan itu kemajuan ilmu yang tergantung pada kemajuan peradaban suatu kota. Ya kata ini mungkin maksud ini bahasa yang dan hanya pahami sepanjang isi dari buku. Jadi ibarat keilmuan antara Mutakallimin dengan Mutaakhirin. Mutakallimin fokus urungnya adalah membangun. Hana dekorisasi, dekor, gepelaga, gecet, conek geno, conek gedihnya hana. Yang pelakunya Mutaakhirin. Maka definisi gerombak li Mutaakhirin. Makanya definisinya nangalan definisi urang awal manung kritik. Hana jami' dan mani. Wajar karena fokus Mutakallimin. Pertama Mutakallimin berpegang definisi boleh dengan umum karena tujuan definisi untuk memahami, untuk memberi faham. Sedangkan Mutaakhirin harus jami' dan mani yang sangat konkret, yang sangat bahkan kaku bahkan. Ya kan? Harus jadi nyatanya kita yang definisi bulage yang kebegalan kitab. Kena mana? Buhat tam dong nyatanya definisi. Nah, kemudian pada Mutakallimin ini kan hana lom gerakan untuk tangkih tahrir, tangkih yakni edit bahasanya, bahasa muno yang bercakupi muno. Makanya kita Mutaakhirin le dengan Mutakallimin hana dengan. Maka untuk mufhum ilmu secara dalamnya Mutakallimin. Baik. Baiklah. Jadi nyohan jitra interaksi ke kitab-kitab lagi kita baca kita Arisalah Imam Syafi'i. Lagi tak interaksi dengan kitab
syarah matla alai sabuniyah je. Tahu ya? Nau rondom dah. Nau rondom dah. Anak ke? Jedang. Sebab nak Melayu. Dia nak Melayu. Jom pasal Melayu. Irong kan aku pi. Nak kopi mendang apa ai. Jom ke dung pasal. Sayang kolam nah.